Oke, mungkin bisa diklik dulu. Oke, so karena semuanya udah hadir, kita mulai aja. So thank you banget udah hadir buat teman-teman developer yang ada hari ini. Welcome dan selamat datang di Chameleon Academy pertama. Gitu. Mungkin bisa, mungkin dari peserta boleh dibantu untuk mute dulu. Oke, saya bantu mute ya. Oke, jadi welcome Chameleon Academy Batch 1. Gitu, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman developer yang saat ini hadir, canggih-canggih banget nih teman-teman developer yang ada di sini. Gitu, perkenalkan, mungkin kelihatan namanya di sebelah sini ya. Perkenalkan, nama saya Marcelo. Saya selaku Chief Executive Officer dari Chameleon. Gitu kan, makanya ada orang bilang yang kalau nggak kenal maka nggak sayang lah ya. Dan mungkin teman-teman di sini juga masih bingung sebenarnya Chameleon tuh apa sih gitu. Mungkin sebelum kita memulai rangkaian acara untuk brief ya tentang si Chameleon Academy ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit nih sebenarnya Chameleon tuh apa sih gitu. Jadi Chameleon sendiri kita tuh memang sudah ada dari tahun 2016. Kita itu adalah IT dan Digital Business Consultant gitu. Kita berdiri sejak tahun 2016 dan kita memang mencoba untuk ikut berkembang nih bersama dengan industri digital tanah air. Gitu. Kami juga telah membantu banyak startup, banyak korporasi dalam proses untuk penciptaan solusi digital dalam ekosistemnya mereka. Nah, cuman kita ngelihat nih di tahun 2022 ini kita ngelihat banyak banget talenta digital tuh meningkat. I mean pasti setiap orang yang ada di sini pun sudah sadar hal tersebut lah ya. Gitu, dan tentunya peningkatannya tidak hanya berfokus pada kuantitas namun pada kualitasnya sendiri. Itulah kenapa dari tim Chameleon kita berinovasi dengan membuat Chameleon Academy sebagai suatu komitmen bagi kami untuk meningkatkan ekosistem digital di tanah air gitu. Nah, untuk batch 1 pertama ini memang kita tidak meletakkan orang atau tidak menerima orang banyak karena bisa dibilang memang kita mau lebih mengutamakan pada kualitas setiap individu yang ikut dalam proses batch 1 ini. Sebenarnya kemarin yang daftar itu cukup banyak ya. Namun dari kami saring satu persatu sehingga kita mendapatkan teman-teman yang ada di sini kira-kira untuk bergabung dalam program Developer Accelerator, program yang dibuat oleh Chameleon ini. Nah, dari saya sendiri selaku CEO dari Chameleon mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti brief pertama lah ya. Hari ini bukannya kelas pertama namun baru brief. Jadi sekiranya memang rangkaian selama 1,5 sampai 2 bulan ini bisa membantu teman-teman developer untuk lebih meningkat lagi tidak hanya secara skill namun juga secara soft skill-nya. Nah, untuk memulai dan mempersingkat waktu, kita berikan waktunya kepada Pak Victor Fernando selaku co-founder saya dan juga CTO dari Chameleon untuk menjelaskan sedikit paparan tentang Chameleon Academy sendiri. Gitu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk slide-nya akan di-share sama siapa? Halo? Oke. Ya, thank you atas kesempatannya, Sel. Jadi buat teman-teman yang memang sudah hadir di sini, thank you juga atas partisipasinya. Jadi memang di sini lebih tepatnya inisiasi dari saya dan Marcelo waktu itu sempat diskusi mengenai talenta dan memang kita seperti yang Marcelo bilang kita coba untuk bikin sebuah program akselerator khusus untuk developers. Mungkin bisa next dulu. Oke, untuk perkenalannya mungkin nanti belakangan, cuman kita akan summary dulu. Di sini memang poin utama ketika kita akan menjalankan Chameleon Academy ini adalah memang pengen ini sih, lebih tepatnya untuk briefing ini kita akan menjelaskan apa itu Chameleon Academy dan mentornya siapakah saya sebagai mentor, kemudian untuk yang 2 bulan ke depan apa yang akan kita pelajarin, pas itu benefit-benefitnya setelah lulus dari akademi ini akan dapat apa aja dan timelinenya. Jadi memang hari ini kita akan membahas itu, jadi enggak langsung masuk ke materi, lebih ke briefing aja sih. Next. Ya ini bisa langsung next aja. Oke, Chameleon Academy memang kita rencanakan untuk
ini ya, akselerator developer, di mana kita pengen banget sih untuk ngebantu developer-developer yang memang mau belajar dan meningkatkan skillnya yang memang sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Kadang memang yang kita temukan, terkadang meskipun memang talenta itu banyak, sometimes itu memang nggak cocok skill ininya, skill setnya. Jadi memang requirement dari perusahaan itu bervariasi, bermacam-macam. Tapi memang kadang kesulitan dari sebuah dari company itu memang tidak menemukan skill set yang cocok, atau bahkan memang masih ada lulusan-lulusan dari akademi atau bootcamp atau memang lulusan dari kuliah yang memang belum mumpuni, bukan mumpuni sih, maksudnya belum sesuai dengan kriteria mereka gitu. Jadi makanya kita pengen coba bantu dan kita coba align-kan apakah nanti akan kelihatan hasilnya. Jadi di dalam 2 bulan ini kita akan bantu untuk menyentarakan dan memberikan ini sih skill set yang memang dibutuhkan oleh teman-teman semua buat kedepannya. Oke, next. Oke, siapa mentornya? Ya, lebih tepatnya saya sendiri. Jadi memang di sini kalau ditulis itu saya memang punya experience selama 6 tahun sebagai developers, CTO, dan memang lebih banyak jadi consultant untuk beberapa perusahaan-perusahaan UMKM, mulai dari UMKM dan corporate. Cuman kalau dari sini 6 tahun itu mungkin nggak cuma developer aja sih, cuman saya tuh memang bervariasi. Pertama memang journey dari awalnya itu pertama dari mobile developer, membuat aplikasi Android, ikut acara Google Android Kejar, coba ngulik-ngulik, dan waktu itu juga sempat ketemu sama Pak Marcelo juga. Jadi kita bikin startup, mulai dari startup bank sampah, startup untuk yang satu startup lagi namanya Sparring, itu di bagian olahraga, dan kemudian saya dan Pak Marcelo juga lanjut untuk membuat sebuah konsultan software dan membuat startup lain di bidang F&B juga. Jadi memang pengalamannya nggak cuma sebagai developer, waktu itu sempat juga jadi QA, sempat juga jadi PM, jadi memang sama jadi tech lead juga di sebuah company. Jadi memang bervariasi karena memang mimpi saya dari dulu waktu selesai kuliah itu memang pengen jadi CTO sebenarnya. Jadi kalau untuk jadi CTO itu kan kita nggak cuma jadi developer saja, lebih ke arah memang lebih balance ke produk, bisnis, dan dari tech-nya sendiri. Jadi memang saya pelajarin itu semua sih. Dan pengalamannya memang udah coba untuk lead 20 orang di dalam Chameleon sendiri. Dan saya juga waktu itu pernah bantuin di corporate sekitar 40 orang IT lebih tepatnya, untuk at least buat mereka jalanin produk bersama Pak Marcelo sih. Next. Oke, untuk topik-topik dari pembahasan yang akan kita bahas di beberapa minggu ke depan ini memang lebih ke fundamental-fundamental yang diperlukan untuk teman-teman. Pertama, bisa kita lihat itu ada GitHub dan CI/CD, di mana ini lebih dari pengalaman aja sih. Memang pertama kali saya kerja di sebuah korporat itu banyak teman-teman kesulitan untuk masuk ke GitHub, meskipun memang udah tahu basic GitHub yang kayak GitHub pull, push ke master. Cuman di satu kondisi ketika kita memiliki banyak tim, proses GitHub ini jadi cukup kompleks, jadinya kayak pekerjaannya saling tertindih, terus untuk set productionnya itu berantakan, dan memang kita nggak bisa pisahin yang namanya environment test, development maupun production. Jadi memang fundamental Git ini sangat diperlukan buat teman-teman yang memang belum terlalu explore GitHub. Mungkin ini sebuah kesempatan yang bagus banget untuk kita belajar. Tapi buat teman-teman yang memang sudah coba menggunakan GitHub dan sudah menerapkan best practice-nya, nggak apa-apa, kita coba untuk belajar lagi dan kita coba untuk diskusi aja sih. Kemudian yang kedua itu clean code dan design pattern. Nah, tantangan yang kedua ini memang saya hadapin di perusahaan juga sebelumnya, di mana memang kualitas dari code-nya itu
tidak terlalu clean, dan memang menyebabkan ketika kita coba serah terima project atau kita coba untuk delegate ke tim-tim yang lain itu ada bottleneck. Jadi karena tidak ada standarisasi code dan memang dari sisi code-nya tidak scalable, dia membuat beberapa bottleneck itu menghambat proses development. Jadi ada baiknya juga buat kita untuk belajar clean code dan design pattern untuk at least kayak investasi waktu di awal untuk menyiapkan infrastrukturnya itu secara code itu bisa scalable dan bisa dipakai secara jangka panjang. Nah, yang kemudian next-nya itu ada managerial skills. Sorry, ini nggak kelihatan, saya coba. Managerial soft skill. Jadi buat teman-teman di sini kan sebagai developer memang kadang kita cenderung lebih ke introvert, lebih diam, dan memang sulit untuk mengutarakan pendapat. Dan memang itu masih sering terjadi sih. Jadi memang di beberapa tim yang saya handle juga kadang dia secara hard skill jago, pinter, tapi ketika menyampaikan pendapat itu kadang suka missing the point dan sometimes agak susah untuk diajak diskusi. Jadi kelemahan ini memang wajar karena memang kita terlalu fokus untuk belajar hard skill-nya. Maka dari itu memang di sini kita juga selipkan materi untuk managerial soft skill supaya sebagai developer kita juga lebih balance lah. Jadi karena di pekerjaan itu kita perlu menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan tim dan kelompok supaya bisa menghasilkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan bisnis. Next. Jadi untuk benefit-benefit yang akan kalian dapatkan, pertama pastinya e-sertifikat. Kemudian kalian juga akan dapat job opportunity untuk kita juga akan coba koneksikan untuk beberapa startup yang kalau misalkan possible. Kemudian dari teman-teman sendiri juga akan dapat network, jadi bisa saling kenalan dengan developer-developer lain. Dan yang terakhir memang lebih ke new skill sih. Jadi memang ya kita akan coba untuk explore dari sisi teknologi supaya teman-teman bisa lebih update, jadi up to date. Jadi karena memang teknologi itu kan cepat banget ya. Jadi kadang ada Google I/O itu kadang mengeluarkan teknologi updatean itu memang inovasinya cepat sekali. Jadi kalau kita nggak kejar sama-sama ya kita akan tertinggal sih. Makanya kita akan terus keep update untuk tech untuk saat ini. Next. Nah, untuk timeline ya. Kita set memang setiap hari Jumat itu jam 7 malam. Kita bagi jadi 4 kelas dan 1 final test. Kemudian kalau untuk waktunya sendiri di bulan Mei ini tanggal 27 di jam 7 malam kita akan belajar CI/CD dan GitHub. Di kelas kedua kita akan belajar clean code dan design pattern. Itu pada tanggal 3 Juni. Kemudian untuk tanggal 10 Juni kita akan belajar secara soft skills. Di week 3 tanggal 17 itu kita akan coba untuk present kayak untuk meningkatkan soft skill teman-teman juga sih. Kemudian kita akan ada final test yang memang nanti akan di-announce bagaimana jenis final testnya di tanggal 1 Juli. Kemudian setelah itu kita akan recheck lagi dari teman-teman hasilnya seperti apa dari final testnya, baru kita akan graduate di tanggal 15 Juli. Nah, ini lebih ke gambaran Chameleon sendiri sih. Jadi memang sebenarnya Chameleon itu memang kita pengen menciptakan suasana kerja, suasana tim yang memang bervariasi, fleksibel, bisa kerja di mana aja dan memang fun. Jadi seperti namanya juga Chameleon, kita juga pengen adapt, kita pengen fast changing, kita pengen se-fleksibel mungkin. Jadi makanya ini sebagai referensi aja sih, tadi foto-fotonya ada gambar foto kerja bisa di rumah, bisa di kantor, bisa ketemu banyak teman-teman juga. Kalau misalkan mau ketemu di cafe juga bisa, kalau mau ketemu di coworking space juga bisa. Jadi ya Chameleon se-fleksibel itu sih. Next, ya paling itu aja buat briefing kali ini. Thank you atas waktunya. Semoga briefing tadi cukup jelas. Jadi biar teman-teman ready, mungkin di paling dekat itu berarti tanggal 27 ya, Sel. Yeah. 27 Mei kita akan mulai untuk belajar.
Ya udah, berarti itu aja sih dari saya kira-kira. Bisa kembali ke Mas Marcelo. Oke, thank you Pak Victor. Oke, mungkin dari teman-teman ada beberapa hal yang mesti disampaikan dari kami ya, dari Kamelian Academy. Terkait pertama adalah diharapkan bagi teman-teman untuk selalu mengikuti sesi gitu, karena jika tidak mengikuti fully sessionnya gitu, maka ada kan kemarin ada sempat mengirimkan uang komitmen ya, kayak gitu. Jadi itu tidak akan dikembalikan jika memang tidak mengikuti rangkaian kelasnya ya, yang ada 4 kelas itu. Diharapkan untuk selalu join. Tujuannya apa sih? Tujuannya memang lebih ke arah kalian mendapatkan apa yang memang seharusnya kalian dapatkan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalian bisa dapat materinya, kalian juga bisa ngedapetin ilmu, dan kalian bisa nanya-nanya juga selama prosesnya. Jadi memang secara rangkaian acaranya memang nggak 100% present terus dari Pak Victor, gitu, akan ada memang sesi tanya jawab. Dan jika karena kebetulan kita by online ya, jadi misalkan dari teman-teman ada yang mau share screen, mau langsung bertanya, ya itu sebenarnya di-allow selama masa sesi tersebut gitu. Nah, kebetulan juga di kita kan ada grup ya, yang saat ini grup WhatsApp teman-teman yang mau nanya, di situ ada teman-teman yang lain juga, monggo silakan, jangan tertutup, have a good communication. Itu mungkin kayak langkah awal sebelum kelas di minggu ketiga, karena nanti kelas di minggu ketiga dan keempat itu akan diajarin oleh saya kayak gitu, terkait untuk cara presentasi dan juga cara untuk managerial skill-nya, kurang lebih itu akan saya yang ngajarin. Kalau yang untuk technical itu nanti akan by Pak Victor tuh 2 kali gitu. Oke, so teman-teman kalau mau nanya dulu silakan dari Mas. Oh iya, sebelum kita teman-teman mau nanya, masa kita kelas udah cuman sedikit, kenal juga kagak. Nah, kita minta teman-teman di sini buat kenalan dulu masing-masing sekarang. Jadi gantian, dari tadi yang ngomongan saya mulu nih sama Pak Victor kan gitu. Mungkin kita kenalan dulu deh ya. Tunggu, siapa duluan yang kenalan nih? Kasih template-nya Sel. Jadi nama Oh kerja, iya, betul, bagus. terus Tab-nya cita-citanya jadi apa dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. mantap, visioner sekali Pak Victor ini. Oke, berarti nama, oke mungkin nama sekarang lagi sibuk apa aja sih, kurang lebih, terus kemudian lebih condong ke back end atau front end gitu, bahasa programnya kurang lebih apa, dan yang tadi Pak Victor lah tuh requestnya 3 sampai 5 tahun ke depan tuh pengen jadi apa sih, kayak gitu. Nah, kita masuk dulu nih pertama ke Mas Irfan. Silakan. Kita spotlight lah kalau Mas Irfan lah. Kita stop share dulu, sabar dong. Oke, siap. Silakan Mas Irfan. Baik, kalau dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Irfan Junaidi, umur saya itu 22 tahun, asal dari kota Jember. Dan untuk cita-cita saya 2 sampai 3 tahun ke depan mungkin ingin jadi senior front end development sih. Oh, senior Developer. Ya, developer. Oke, oke. Terima kasih Mas Irfan. Nama panggilannya apa Mas Irfan? Irfan boleh, Junaidi boleh. Junet. Sayang juga boleh. Apa ulang terakhir? Apa sayang? Enggak, itu salah Pak. Oh iya, salah. Oke. Isman. Bahasa code framework. Frameworknya apa? Iya, benar. Kalau dari saya sendiri ya lebih mengarah ke JavaScript sih, kayak React.js untuk front end-nya, terus sama Next.js itu sih. Oke, thank you Mas Irfan. Lanjut yang kedua, Mas Irfan yang pilih, Mas Irfan yang tunjuk satu orang biar kenal. Jadi jangan saya terus. Baik, Mas Evan. Silakan Mas Evan. Silakan Mas Evan. Halo. Halo Mas Evan. Halo Mas, bentar ya. Ya, boleh. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Ya udah. Sudah betul kameranya. Perkenalkan, namaku Evan Darmawan ya, mahasiswa sudah semester akhir. Untuk saat ini sih aku lagi menyusun skripsi, dan aku tinggal di kota Tangerang Selatan, di BSD ya lebih tepatnya. Untuk impian aku untuk
beberapa tahun ke depan sih semoga aja bisa menjadi project manager di suatu perusahaan. Oke, lebih Dan kalau aku sih orangnya lebih prefer ke back end ya. Oke. Untuk front end sih sebenarnya juga menarik, dan saat ini aku juga lagi belajar JavaScript juga berserta dengan frameworknya. Oh, bisa belajar bareng tuh sama Mas Irfan tuh berarti tuh. Oke, thank you Mas Evan. Oke, Pilih thank you, satu Kak. orang. Pilih satu orang Mas Evan. Mas Agung deh. Mas Agung. Mas Agung, silakan. Halo Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung. Oke, Mas Agung memanggil, Mas. Error. Oh, oke. Tadi si Mas Agung ngomong di grup kalau katanya dia keluar masuk terus, mungkin via chat aja kali ya. Ke internetnya dia lagi error gitu. Oh, oke. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Nanti Mas Agung kenalan di grup berarti ya formatnya. Berarti Mas Jeda ya satu lagi, Mas Jadi silakan. Oke. Kalau suaranya agak kecil, maaf ya soalnya pakai mikrofon HP. Nggak apa-apa, kedengeran kok Mas Jadi sebenarnya sangat jelas. Oke. Perkenalkan, nama saya Jedidia, umur 22. Saya udah lulus tahun lalu sih, Agustus 2021. Untuk cenderungnya sih saya ke back end, jadi pengen coba mendalami tentang menyusun database yang efektif begitu. Kemudian untuk pandangan di 5 tahun ke depan itu sebenarnya saya pengen punya platform sendiri, jadi yang kalau dalam bahasa saya dipopulasikan oleh masyarakat begitu. Maksudnya diramaikan oleh masyarakat seperti e-commerce atau misalkan jasa transportasi begitu. Yang membuat ramai itu kan ya yang menjual, atau kalau dalam halnya transportasi ya orang yang punya motor gitu, dan orang yang pengen kemana-mana gitu. Nah, dalam maksudnya kalau dipakai oleh masyarakat sendiri ya penggunanya berbanding lurus dengan jumlah masyarakatnya gitu, bukan penggunanya, popularitasnya lah, seperti itu. Itu sih dari saya. Oke, ini kelihatannya memang di sini tuh cocok banget karena banyak calon-calon ini ya, calon-calon co-founder, calon-calon CTO ya. Ya. Yang mau ada yang mau bikin platform gitu kan ya. Oke, oh ini Mas Agung masih berusaha untuk masuk dengan menggunakan akun yang lain. Sorry tadi saya sempat agak terputus di bagian back end. Mau pelajarin apa di bagian back end untuk Mas Jadi tadi? Menormalisasi database sih. Normalisasi database, oke. Oke, berarti main di ERD dan database ya. Semangat Mas Dedi. Oke, berarti abis Mas Dedi pasti Mas Agung, karena Mas Agung yang baru masuk terakhir. Mas Agung, kenalan dulu dong. Halo. Halo Mas Halo Mas. Agung. Halo semuanya. Salam kenal. Perkenalkan ya, saya Agung. Umur saya udah tua sih. Udah 32 sekarang. Nggak apa-apa. Masih muda. Kita lah masih muda itu. Untuk saat ini saya udah bekerja di PT Indomarko ya sebagai IT support. Untuk keseharian sih saya ada project yang berkaitan sama backend pakai Kotlin Knitter, sama lagi belajar React juga sih. Itu aja sih Mas. Cita-citanya sih tahun depan udah kepengen bisa fokus coding lah kerjanya gitu di company manapun gitu. Pasti bisa. Gitu. Pasti bisa. Oke. Oke. So, ya karena teman-teman sebelum kita selesain hari ini, kita juga di sini tuh ada teman-teman nih, mungkin aku yang bantu kenalin aja lah ya. Di sini tuh selain teman-teman peserta juga ada teman-teman dari Kameleonnya sendiri. Jadi kalau nanti di dalam grup teman-teman mau ngobrol atau mungkin ada another angle dari teman-teman yang ada di sini juga bisa. Di sini tuh kita ada Mbak Juliani, Mbak Juju biasa panggilannya sebagai project manager. Halo semua.
Iya, panggilannya Mbak Juju biasanya ya. Oke. Halo Mbak. Halo. Oke, kita juga ada di sini ada Mbak Anin. Mbak Anin itu business development sebenarnya. Jadi tadi kan mungkin teman-teman lihat ada opportunity atau job opportunity. Sebenarnya kita tuh memang udah ngobrol dengan beberapa IT company, beberapa startup company yang memang mereka tuh memang looking for talent, looking for potential talent yang tadi mungkin Pak Victor udah sebutin juga gitu. Gimana kita tuh pengen ngajarin teman-teman tuh nggak cuma dari segi hard skill tapi juga soft skill, karena dari sisi mereka memang waiting for people yang memang good for their company. Jadi misalkan nanti setelah lulus dari Kamelion Academy ini, kalau misalkan memang ada good opportunity for teman-teman yang ada di sini, dari Mbak Anin juga bisa bantu nih, karena biasa Mbak Anin yang banyak approach ke perusahaan-perusahaan nih. Gitu. Mbak Anin boleh bersuara, Mbak Anin, halo. Halo, Gitu. halo, salam kenal ya. Mohon maaf ini aku nggak bisa pakai video karena situasi tidak mendukung dulu saat ini. Oke, Mbak. Nanti mungkin untuk sesi selanjutnya saya akan memakai kamera. Nanti spill muka deh habis itu. Oke Mbak Anin, thank you. Di sini kita ada Mas Yuda, itu sistem analis kita di Kameleon. Mas Yuda, halo. Halo Mas Marcelo, halo semuanya. Oke, jadi memang tim kita pun di Kameleon tuh ada banyak. Semoga bisa jadi satu ekosistem buat belajar bareng, tujuan kita itu. Dan semoga memang akademi kita ini bermanfaat buat teman-teman developer. Ya, jika teman-teman developer ada feedback or anything, please jangan ragu untuk kontak ke kami semua yang menjadi bagian dari tim Kameleon. Yang tadi Mas sudah lihat semuanya lah ya, kurang lebih gitu. Ya, jadi mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Kita akan mengadakan sesi pertama kita. Ingat, pada hari Jumat jam 7 malam. Pembahasan pertama adalah tentang GitHub dan CI/CD. Teman-teman boleh siapin laptopnya teman-teman. Nanti boleh siapin pertanyaan apapun dari teman-teman. Itu nggak ada masalah ke tim Kameleon. Nah, aku buka nih buat teman-teman nih kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita sudahin. Monggo Mas Jedi, Mas Evan, Mas Agung, Mas Irfan, boleh silakan kalau mau bertanya, kita kasih waktu. Ada pertanyaan, Mas Jedi? Dari saya ada, Pak. Dari Mas Irfan, silakan. Apakah selama pelatihan berlangsung itu peserta diperkenankan makan atau minum gitu? Oh, tentu boleh, Mas Irfan. Kalau itu saya bantu jawab saja. Itu aman. Jadi selama proses berlangsung, yang pasti teman-teman tuh yang kita butuhkan tuh kehadiran. Kita tidak menuntut apa yang dilakukan di sana. Jadi misalkan memang sambil makan, sambil minum, asal jangan sambil mandi, gitu. Selama makan dan minum kita masih aman, silakan. Jadi nggak ada isu kok Mas Irfan, monggo boleh. Oh, baik. Dan juga apakah selama pelatihan wajib open cam-nya? Nah, kalau itu nanti kebijakan dari mentornya aja Pak Victor tuh kira-kira. Tergantung kondisi sih. Kadang kalau kita sepaksa open cam tapi kondisi signal atau hujan atau yang lain kita kan nggak bisa paksain ya. Jadi kalau bisa open cam ya open cam biar enak sambil kayak tatapan muka gitu sambil ngobrol biar lebih kenal lah. Jadi suatu saat kalau misalkan kita ketemu di jalan pun bisa manggil gitu. Halo, hai Mas, misalkan hai Mas Jedi, hey Mas Evan gitu kan. Jadi kayak lebih enak aja sih kalau misalkan kita biasa open cam. Cuman kalau memang nanti nggak bisa ada error atau signalnya nggak bagus ya kita close cam aja juga nggak apa-apa. Yang penting materinya bisa tersampaikan dengan lancar. Gitu. Oke, thank you. Ada lagi Mas Irfan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari saya itu aja sih, Pak. Thank you Mas Irfan. Mas Agung, Mas Jedi. Halo Mas. Yang bertanya. Halo. Ya, halo, kedengeran. Mas, saya mau nanya dong, untuk ini berapa kali pertemuan ya? Terus waktunya sampai kapan? Sama itu Mas, maaf, kita itu nanti yang dibahas itu tentang coding atau teknik-teknik atau hanya sekedar informasi yang harus dilakukan untuk menjadi seorang developer, atau kita sampai membuat suatu produk. Udah gitu aja Mas. Oke, terima kasih Mas Agung. Mungkin aku bantu share sedikit
share screen ini ya. Tadi mungkin Mas Agung pas internetnya lagi agak error nih gitu. Jadi kita pertama hari ini kan kita briefing, kemudian memang akan ada 4 pembahasan nih Mas Agung. Ini kelihatan kan ya by the way ya screen saya ya? Kelihatan Mas. Memang ada 4 pembahasan, kita itu ngelihat tidak hanya dari sisi hard skill tapi juga soft skill Mas Agung, karena kita yakin dan percaya bahwa kalau kita mau meningkatkan skill seseorang, terutama kita bicara soal developer, untuk menuju pada level manajerial nih Mas Agung, yang dibutuhkan tuh not 100% ke hard skill, tapi itu pun harus dibarengin dengan soft skill. Jadi kita ada 4 kelas. Yang pertama di hari Jumat ini ada GitHub NCI/CD. Kemudian untuk week selanjutnya tuh ada clean code and design pattern. Kemudian yang selanjutnya ada understanding the brain, kurang lebih understanding managerial tuh kurang lebih seperti apa, how to lead people, how to manage people, karena itu something yang nggak bisa dikelola dengan menggunakan logic ya, somehow ya, to lead people and manage people. The last adalah tentang presentasi. Ya mungkin itu udah jadi hal yang lumrah ya, mungkin teman-teman tahu kalau biasanya tuh in the management level tuh beberapa tugas-tugasnya adalah to have a good presentation ke stakeholder ataupun ke BOD and etc. So itu 4 kurang lebih akan diajarin di Kamelan Academy ini Mas Agung. Kemudian dari sisi ininya sendiri ya, dari sisi apa namanya pembelajaran sendiri itu akan dari jam 7 setiap hari Jumat jam 7 malam ya, kurang lebih selama 2 jam sampai jam 9, dan itu memang ada beberapa hal ya. Pertama dari Pak Victor sebagai mentor akan memaparkan pasti presentasi ataupun slide yang dapat dilihat, kemudian memang kita akan coba langsung bareng-bareng nih bareng-bareng, jadi boleh share screen, boleh langsung bertanya gitu. Tapi mungkin kalau bicara yang kelas ketiga dengan kelas keempat, mungkin penerapannya agak berbeda ya, mungkin lebih ke arah contoh, atau mungkin teman-teman nanti akan dapat PR untuk presentasi misalkan kayak gitu, yang memang nanti akan diterapkan selama kelas berlangsung, kira-kira gitu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Mungkin kalau Pak Victor ada tambahan boleh silakan. Oke, mungkin ini saya akan coba menjawab pertanyaan Mas Agung tadi soal bisa sampai coding atau enggak ya. Jadi sebenarnya itu depend on personal masing-masing kalau boleh jujur. Untuk program ini sebenarnya kita pengen mengarahkan pada orang lebih ke best practice. Jadi untuk ngoding itu kan semua orang bisa ngoding tanpa harus kuliah, tanpa harus kayak kerja berapa tahun, semua orang pasti ada kesempatan untuk bisa ngoding. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang dibikin codingnya sesuai dengan framework best practice saat ini, atau apakah scalable, apakah bisa dipakai, atau memang ini jadi standar yang umum. Ya, itu yang sebenarnya mau kita fokuskan sih. Kalau untuk bisa sampai ngoding ya itu kalau masnya habis kita materi, masnya bisa coba-coba dan masnya bisa sambil bikin side project, I think it's possible. Tapi balik lagi, kita tidak menjanjikan tiba-tiba selesai dari akademi ini langsung jago ngoding, enggak. Jadi memang itu personal masing-masing ya Mas. Jadi karena balik lagi untuk menjadi seorang developer yang handal tuh memang kita nggak cuman harus belajar online, tapi memang masih praktek sendiri sih. Jadi pengalaman paling bagus ya buat aplikasi sendiri. Saya pun dulu bareng Mas Marcelo dulu juga bikin aplikasi yang kecil-kecil untuk pelajarin frameworknya apa, itu kita memang explore sendiri. Tapi balik lagi setelah kita coba terjun ke korporat, ketika memang developer ini bisa ngoding, tapi memang dia tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai sih lebih tepatnya, gayanya beda-beda, tidak clean, codingnya tidak terbaca dengan baik. Jadi dari sisi bisnis itu jadi hambatan untuk stakeholder itu buat maju secara produk ya. Jadi makanya kita pengen coba untuk at least kasih materi-materi itu yang membantu untuk solving masalah itu sih Mas. Jadi untuk memperkuat fundamental, tapi sisanya setelah fundamentalnya diperkuat, memang tergantung dari teman-teman semua di sini mau belajar dengan gaya apa, apakah memang mau coba bikin project sendiri, silakan dengan hasil dari materi yang kita pelajarin. Di sini saya juga memang lebih ke open discussion, jadi memang bisa sambil belajar bareng. Saya personal juga masih belajar, jadi nggak apa-apa, paling nanti kalau misalkan ada kesulitan di coding atau misalkan mau nanya-nanya, kita coba bisa solving bareng mungkin.
Kalau itu possible, tapi memang kita dengan waktu 2 jam sih, ya kita coba maksimalin aja sih Mas Agung. Gitu. Oke, thank you. Mas Agung kira-kira sudah terjawab kah? Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Agung. Mas Jadi, Mas Evan ada pertanyaan? Kalau buat aku belum ada pertanyaan ya. Thank you Mas Evan. Mas Jadi? Belum ada. Oke, ya udah. Kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita tutup pertemuan hari ini lah ya, biar teman-teman juga bisa melanjutkan kegiatan dan juga aktivitasnya. Oke, berarti dari aku thank you banget buat malam hari ini. Selamat beraktivitas, selamat istirahat, dan sekali lagi welcome to Chameleon Academy. Welcome untuk jadi member ataupun udah jadi peserta untuk batch 1 Chameleon Academy ini. Thank you everyone. Thank you semua. Thank you. Thank you Kak.